Minasan, konnichiwa. Kembali lagi di Wagomu Japanese Class. Masih bareng Manda pastinya. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini kita konten sharing lagi ya. Oke, teman-teman, aku mau nanya nih. Kalian ngeh gak sih kemarin ini tuh sempat rame dibahas di Jepang nih. Jadi ceritanya di sana tuh ada satu jenis font yang cuman gak bisa dibaca sama orang Jepang aja. Font ini tuh wah, unik banget ya. Jadi orang-orang lain tuh semua bisa baca kecuali orang Jepang. Dan font yang dimaksud ini adalah font alfabet ya teman-teman, seperti font yang biasa kita pakai gitu untuk ngetik. Nah, dan di Jepang sendiri mereka juga bisa kok baca alfabet atau memakai tulisan alfabet. Yang dikenal kalau di Jepang itu namanya huruf Romaji alias huruf Romawi atau alfabet itu sendiri. Nah, makanya nih kenapa ya si font atau style tulisan ini tuh tidak bisa dibaca dan tidak bisa dimengerti sama orang Jepang. Bingung kan? Nah, ternyata jawabannya adalah karena font ini tuh mengadaptasi atau menggunakan style huruf Jepang yang ada bentuknya hiragana, katakana, dan juga kanji. Nah, itulah alasannya kenapa orang lain tuh bisa baca, tapi orang Jepang sendiri tuh pusing ya. Karena memang huruf-huruf yang tadi aku sebutkan itu adalah huruf asli Jepang sendiri gitu ya teman-teman. Oke, jadi di sini juga aku mau review sedikit nih tentang huruf-huruf tersebut karena ternyata banyak juga nih di antara kalian yang masih bingung nih. Karena Jepang memang punya 4 jenis huruf guys. Ada hiragana, katakana, kanji, dan juga romaji. Nah, aku sempat dapat pertanyaan nih dari kalian. Kan memang kalau di Jepang itu empat-empatnya dipakai ya dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Terus gimana sih cara penggunaannya dan gimana nih cara nulis ini itu dalam bahasa Jepang gitu. Jadi banyak banget yang bertanya. Maka di video kali ini aku juga bakalan review lagi sedikit buat teman-teman semua ya tentang huruf hiragana, katakana, kanji, dan romaji. Makanya teman-teman pantengin videonya sampai selesai ya. Oke, kita mulai dari huruf yang pertama, ada hiragana. Seperti yang kalian ketahui, hiragana ini yang paling pertama kita pelajari ya. Jadi hiragana ini digunakan untuk menuliskan kosakata asal Jepang ya. Jadi satu hurufnya itu hanya berupa bunyi saja, belum ada artinya guys. Oke, selain hiragana, ada lagi yang disebut dengan katakana. Well, kalau tadi hiragana untuk menuliskan kosakata asli Jepang, kalau katakana ini kebalikannya, untuk menuliskan kosakata serapan atau kosakata non Jepang asli. Seperti itu teman-teman. Nah, si katakana ini pun sama ya, jadi satu hurufnya hanya berupa bunyi saja, belum ada artinya secara khusus. Oke, dan berikutnya teman-teman ada lagi yang disebut dengan kanji. Oke, kanji ini sebenarnya itu berasal dari China ya, dari bangsa China, kemudian dibawa ke Jepang juga dan sudah dibuat oleh bangsa Jepang dengan karakternya sendiri gitu. Jadi punya kanji juga gitu orang Jepang. Nah, untuk kanji ini sendiri, kanji ini satu hurufnya itu sudah memiliki arti. Jadi kayak gitu bedanya dengan hiragana dan katakana guys, kayak gitu. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan huruf romaji. Oke, romaji ini mungkin lebih familiar di telinga teman-teman dengan kata huruf Romawi atau alfabet itu sendiri nih ya. Oke, dan biasanya huruf romaji ini kalau di Jepang digunakan untuk menuliskan singkatan, biasanya kayak gitu. Dan ini dibacanya mengikuti ejaan bahasa Inggris gitu teman-teman. Jadi A, B, C, D, E, dan seterusnya. Perlu diingat juga nih, berbeda dengan huruf alfabet, di mana huruf alfabet itu ada huruf vokal dan huruf konsonan ya teman-teman. Huruf vokal itu ada A, I, U, E, O, kalau huruf konsonan itu ada B, C, D, F, dan seterusnya. Nah, hiragana dan katakana ini tuh hanya memiliki satu konsonan aja, yaitu huruf N aja teman-teman begitu. Maka dari situ bisa disimpulkan ya, sistem penulisan alfabet dan sistem penulisan dari hiragana dan katakana pun pastinya berbeda banget dong. Nah, contoh ya, misalkan aku mau nulis nama aku sendiri, Amanda. Kalau pakai sistem alfabet, kita cukup tulisnya A, M, A, N, D, A. Tinggal kita tuliskan hurufnya satu persatu kan. Nah, berbeda dengan sistem penulisan huruf Jepang nih teman-teman ya. Kalau misalkan kita ikut sistem ini, jadinya A, Mu, A, N, doa dong. Wah, kok jadi gitu? Ntar cara bacanya atau pelafalannya juga jadi berbeda dong. Nah, makanya kalau dalam huruf Jepang, namaku ditulisnya seperti ini guys. A, Ma, N, Da. Gitu guys. Nah, kita balik lagi ke font misterius tadi guys. Jadi font itu namanya adalah
Electro Harmonix yang dibuat oleh Typodermic Fonts. Waduh, namanya aja udah susah gitu ya. Nah, contohnya kayak gini guys. Tara, bisa kalian lihat? Coba aku tanya sama kalian, kira-kira kalian mengerti nggak? Dan menurut kalian ini bacanya apa sih? Boleh langsung komen di bawah. Aku juga penasaran banget nih, pengen nanya-nanya sama tim Wagomu Japanese Class yang lain. Kira-kira mereka bacanya sebagai apa ya? Yuk, kita langsung tanya aja ya. Yuk, kita coba tanya satu persatu ya. Elsa, mau nanya, menurut kamu ini bacaannya apa? Gak tahu. Halo, apa kabar? Oke, makasih. Coba kita tanya orang Jepang. Mana Busang? Menurut kamu ini tulisannya apa? Kamurero muamu kemu no muya. Oke, makasih. Oke, tanya yang lain. Nisa, menurut kamu ini tulisannya apa? Halo, apa kabar? Halo, apa kabar guys? Makasih. Ada satu lagi kita tanya. Aku mau nanya boleh nggak? Kata kamu ini tulisannya apa? Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Oke, makasih semuanya. Dadah. Nah, jadi begitu guys. Kalau memang orang terbiasa baca ini sebagai alfabet, maka bacanya bakalan halo, apa kabar? Ya kan? Pasti lebih banyak juga nih di antara kalian yang bacanya halo, apa kabar? Nah, tapi kalau kalian terbiasa membaca huruf Jepang, wah, ini tuh maknanya akan jadi lain guys. Coba ya kalau misalkan aku baca menjadi kamurero, muamu, kemu. Ini bahkan bukan huruf Jepang nih. Muya. Wah guys, maksudnya apa kan? Jadi pada bingung nih pasti orang Jepang gitu ya. Nah, mungkin yang bikin font ini tuh nggak bisa dibaca sama orang Jepang adalah karena bentuknya atau karakternya benar-benar mirip sama huruf Jepang tanpa modifikasi yang berlebihan. Jadi sangat natural, cuma dimiring-miringin doang teman-teman. Gimana nggak bingung kan? Jadi intinya yang terbiasa pakai alfabet seperti kita pasti akan melihat ini sebagai alfabet juga. Nah, buat teman-teman yang terbiasa pakai huruf Jepang, maka akan melihat ini pun sebagai huruf Jepang juga. Kurang lebih seperti itu penjelasannya teman-teman. Tapi ada-ada aja ya orang bikin font seperti itu. Seru juga nih untuk dibahas seperti ini kan. Oke, dan makasih banget nih buat teman-teman yang udah tontonin video ini dari awal sampai selesai. Semoga penjelasan dari Manda ini berguna juga buat teman-teman yang sedang belajar bahasa Jepang. Pastikan jangan lupa nih buat like, share, dan subscribe sebagai bentuk support buat Wagomu Japanese Class. Oke deh, kalau gitu kita bakal ketemu lagi di konten sharing berikutnya. Aku Manda. Arigato, mata ne!